Mas, kita mau ngangkat Mas Ferdian nih, kita lagi mau cari hipnotis tapi yang beneran. Sore hari ada telepon, nomor tidak dikenal. Saya coba angkat, ternyata yang telepon itu produser dari salah satu stasiun TV. Oke. Saya dengan Toto dari TV program apa, bisa ketemu sama tim TV tersebut dengan seragamnya. Saya kaget saat itu kan. Mas, kita mau ngangkat Mas Ferdian nih, kita lagi mau cari hipnotis tapi yang beneran. Itu loh dia bilang. Saat itu kan sudah ada orang lain. Sudah ada. Saya nggak nyebut nama ya. Kita tahu lah ya. Enggak Mas, katanya. Saya pengen cari yang beneran. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, tahu saya beneran dari mana? Banyak teman-teman magician bilang yang beneran tuh Ferdian di Bandung. Bisa nggak buktiin? Kita ya bukti udah. dulu dia. Ya, Oke. bukti. Bisa nggak buktiin? Setelah saya jelasin dulu nih, hipnotis tuh begini. Oh iya, contohnya gimana? Tolong dibuktiin. Oke, dibuktiin. Produsernya tersebut yang saya Kena juga. kena. Kebetulan ada krunya kan di Ya, situ. nggak mungkin sendiri ya. Ngambil gambar, udah selesai, udah ngobrol lagi. Udah tolong buktiin dong Mas. Lah udah kan, kapan? Sama krunya diliatin. Oke, jadi bikin program. Oh gitu ya. Tapi memang ada sedikit skenario. Bicara profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Narasumber kali ini luar biasa, pasti semua sudah kenal karena tampil di mana-mana ya, di layar kaca. Mungkin belasan tahun kita disajikan hiburan-hiburan yang kadang-kadang membuat ketawa, seringkali membuat kok bisa. Nanti kita tanyakan langsung ke Mas Ferdian. Kita tepuk tangan dulu dong. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Oke, sekarang saya nyebutnya apa ya? Ini artis atau seorang ahli hipnosis. Kita nanti bongkar dari beliau. Mas Ferdian, Ya. kesibukannya saat ini? Kesibukan masih seperti biasa ya, pura-pura sibuk kayak Pura-pura KDM. sibuk. KDM-nya maksudnya Kang Dede Mulyana, bukan KDM yang lain sibuk ya gitu ya. Oke, masih seperti biasa, masih di TV? Di TV alhamdulillah masih, meskipun nggak tiap hari tapi ya masih ada jadwal di TV, di beberapa TV. Kalau dulu kan kontrak di satu-satu aja ya. Sekarang kebetulan lagi nggak punya kontrak sama TV manapun, jadi sekarang nongolnya pindah-pindah TV, pindah-pindah acara juga. TV masih, terus training masih, terus ngajar di beberapa instansi juga kan masih. Gitu. Apalagi ya? Bikin lagu, promo album, promo single masih, karena saya juga punya band. Oh, punya band ya? Ya, Punya band. pantesan pernah lihat di sosmed ya. Ini Ya, serius bikin band? Serius memang dari band yang sekarang itu 2015. Oh, band yang gitu. sekarang. Tapi kalau saya ngeband sebelum terkenal sebagai seorang hipnotis profesional, saya memang punya band. Itu saya punya band itu dari tahun 98. 98 malah, lebih dulu. 98, lebih dulu band sebetulnya. Oke, gitu. Jalurnya kebetulan yang mencuat duluan adalah Ya, kebetulan rezekinya dapatnya dari hipnosis, dunia hipnosis, dan sampai sekarang terkenalnya sebagai seorang profesional hipnosis. Kenapa saya bilang profesional hipnosis? Karena saya di bidang hipnosis itu kan banyak ininya ya. Banyak cabangnya, ada hipnoterapis, ada trainer, ada apa namanya? Entertain ya, stage, ya orang bilangnya stage hipnosis juga. hipnosis. Oke. Kebetulan saya ngambil semuanya. Jadi Ngambil semua ya? kalau hipnoterapis kan berarti dia cuma di klinik doang. Betul. Kalau stage hipnotis berarti hanya untuk di hiburan doang. Kalau trainer ya berarti ngajar doang, dosen lah gitu kalau di ini sih. Kalau saya semuanya, jadi lebih tepatnya dikatakan sebagai profesional hipnotis. Oh, oke. Ini bagi teman-teman mungkin yang nonton ya. Biasanya yang kita kenal, yang umumnya dikenal. Saya kebetulan dulu juga pernah ikut training tuh. Oh ya. Mas Ferdian. Ya, kita tahu ada IBH ya. Betul. Pak Yan dulu ya, Betul, almarhum. almarhum. Betul. Gitu, saya pernah diajar beliau juga tuh. Saya dulu pengurus IBH, pengurus Oh, pusat. gitu. Betul. Oh, oke, luar biasa. Paling galak di IBH dulu saya. Paling galak ya. Sekarang jangan galak-galak nih. Oke, yang dikenal masyarakat itu hipnosis itu atau hipnotis itu biasanya di panggung, hiburan gitu ya. Yang kedua adalah pelaku kejahatan. Dua itu kayaknya yang banyak dikenal. Kejahatan itu kan hoax sebetulnya. Oh gitu. Oke. Sebetulnya kejahatan-kejahatan yang di jalan itu nggak tepat kalau dibilang hipnosis. Lebih tepat dikatakan penipuan. Oh gitu. Karena memang betul itu penipuan. Tapi caranya dengan hipnosis betul nggak itu? Gini, kalau kita mau ngomongin hipnosis, semua jenis komunikasi adalah hipnosis. Kalau kita mau generalisasi, ya sebetulnya. Tapi kalau kita mau persempit lagi, ya nggak tepat
hal yang katanya hipnotis di jalan itu dibilang hipnotis. Lebih tepat dikatakan penipuan terstruktur. Oke. Seorang guru lagi ngajar sama murid, itu sebetulnya kalau kita ngomongin hipnosis ya itu lagi sedang menghipnosis. Tapi kan kita nggak bisa bilang itu guru tuh lagi hipnotis murid-muridnya, kan enggak. Bilangnya lagi ngajar. Lagi ngajar. Oke. Jadi ya disesuaikan sama peristiwanya. Kalau yang di jalanan itu kan katanya ditepuk tiba-tiba hilang kesadaran. Bohong itu. Oh, bohong ya. Bohong. Ada 3 yang digunakan oleh si pelaku. Empatinya dimanfaatkan ya. Si pelaku tuh memanfaatkan empati korban. Ya. Intimidasi atau iming-iming. Ada 3. Bisa salah 1, salah 2, salah 3 yang digunakan pelaku untuk menyerang korbannya. Oke. Dengan menggunakan 3 itu aja. Ya, pendekatan 3. Kejahatannya adalah kejahatan. Ya. Caranya kan beda-beda ya. Ada Ya. nodong segala macam termasuk Sekarang tadi 3. jelas gini. Tiba-tiba yang nawarin jam mewah tuh. Ini jam mewah. Mau dijual, harganya murah, sekian juta, 5 juta, padahal jamnya bisa ratusan juta. Oke. Itu dari situnya aja kan kita udah lihat. Iya. Itu bohong. Bohong. Itu penipuan kan. Penipuan, betul. Jadi nggak tepat kalau dikatakan hipnosis. Oke. Salah satu cara hipnosis adalah dengan komunikasi, tapi tidak semua komunikasi Ya. disebut hipnosis gitu ya. Betul. Nah, sekarang gini. Oke. Kalau orang biologi ngomong hidup itu adalah biologi, betul nggak? Betul. Betul ya. Tapi apakah semua bisa digeneralisasi seperti itu? Nggak bisa. Orang matematik ngomong hidup itu adalah matematik, boleh nggak dia bilang gitu? Ya boleh Boleh juga. kan? Tapi apakah sama seperti itu? Oke. Orang hipnosis bilang hidup itu adalah hipnosis, komunikasi itu hipnosis. Tapi tidak semuanya bisa digeneralisasi seperti itu. Oke. Jadi kalau menurut saya, kalau mau dibilang hipnosis boleh, tapi bukan yang seperti diberitakan di jalan-jalan. Iya. Lebih tepat itu dikatakan itu sebagai penipuan. Penipuan. Oh ya, penipuan ya. Caranya Iya. bisa macam-macam. Macam-macam ya. Itu tiga unsur itu yang digunakan. Anaknya telepon, Bu, anaknya masuk rumah sakit, bla 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 bla, ditakut-takutin. Ya. Artinya apa? Intimidasi. Intimidasi. Psikologinya kena, tapi belum tentu pakai cara-cara dan ilmu hipnosis gitu Betul. ya. Oke. Saya Paham. saya bukan hanya pelaku hipnosis. Saya trainer, bahkan saya di Indonesia ini penguji. Penguji itu ya, para trainer. Ya, bukan. Sekarang itu untuk profesional di dunia hipnosis itu harus ikut uji kompetensi. Oh, ada BNSP-nya khusus. Bukan BNSP lagi. Bukan. Sekarang ada LSK, lembaga yang dibentuk oleh Kemendikbud. Oh, khusus ya. Itu untuk lembaga kompetensi. Oh, kompetensi. Berarti udah naik kelas nih ya sebenarnya. Udah naik lagi sekarang. Jadi oke. aturan sekarang itu kalau kita mau praktek profesional, entah itu mau main di panggung atau mau buka klinik apalagi ya, atau mau jadi pembicara publik, itu minimal kita punya surat lulus uji kompetensi. Dan Mas Ferdian pengujinya salah satunya. Pengujinya banyak, ada dokter, psikolog, psikiater. Nanti tergantung siapa yang ditunjuk untuk jadi penguji. Oke, kalau lagi ada ujian. Jadi main di panggung itu juga sekarang tidak bisa sembarangan orang. Nggak boleh sembarangan. Sebetulnya dari dulu sih ya, cuma banyak orang nggak tahu. Oke. Nah, kalau di panggung itu, kalau tadi kejahatan lah ya. Kita luruskan di sini nih ya. Hipnosis ya hipnosis. Nah, kejahatan tadi ada 3 cara ya. Salah satunya dengan komunikasi. Kalau di panggung itu beneran nggak sih? Masih banyak masyarakat mungkin yang bilang namanya panggung, gimmick, hiburan gitu ya. Pura-pura udah setup seperti itu nggak sih? Di panggung di mana dulu? Di panggung di TV lah katakanlah. Off air, on air, gini. Kalau yang saya lakukan selama ini, meskipun banyak orang nggak percaya ya, saya masih banyak yang menghujat, wah bohongan, settingan, terserah. Kalau bagi saya sih, saya menghibur itu bukan untuk bikin orang percaya. Orang mau percaya atau mau tidak itu urusan mereka. Tapi saya yang saya suguhkan selama ini, saya selalu suguhkan sesuatu yang real. Ya, benar-benar nyata, benar-benar real. Mungkin yang off air sih benar-benar menyaksikan sendiri ya. Mereka teman-temannya mereka, ya kerabat-kerabatnya mereka yang kita jadikan partisipan. Tapi kalau di TV kan mereka juga nggak tahu. Penonton juga nggak tahu ya benar apa enggak. Cuma di TV itu hipnosisnya itu real. Yang saya lakukan itu benar-benar nyata. Tapi memang ada sedikit skenario. Saya masuk di segmen berapa atau skenarionya di situ kan. Siapa targetnya. Terus mau diapain itu sudah ditentukan oleh tim kreatif semua. Jadi skenarionya di sana. Skenarionya cukup di situ. Bukan pura-pura ke hipnosisnya. Bukan, hipnosisnya itu beneran. Real. Kalau ngomong ya banyak, sampai sekarang juga banyak yang menghujat saya itu bohongan, settingan. Logika deh. Ada orang takut ular. Suruh berani pura-pura suruh pura-pura berani. Kira-kira bisa nggak?
Ya nggak bisa. Nggak bisa kan? Takut Itu ya aja. takut. Ya yang logika sederhananya di situ. Cuma Oke. balik lagi sekarang orang mau percaya mau enggak bukan urusan saya kalau saya di situ. Tugas saya menghibur, saya berusaha menyajikan sesuatu yang benar-benar real. Ya sudah. Diterima alhamdulillah syukur, enggak suka ya sudah. Ya, gitu ya. Ambil simpelnya aja. Ambil simpelnya aja gitu ya. Kalau saya kebetulan belajar, pernah training dan sebagainya, certified juga. Ya it's real sebetulnya sih. Yang memang setup itu artinya sebelumnya kan kita ada apa disebutnya pre-talk ya. Kita ngobrol dulu ya, gitu kan, mengkondisikan Pre-induction kalau bahasa pre-induction kita. seperti itu ya. Sebenarnya ya saya melihatnya bahwa profesi itu ada, kemudian ya real bisa terjadi seperti itu ya. Betul. Kurang lebih. Nah, tapi tadi ngomong-ngomong ada band, ada hipnosis. Sebetulnya dulu tuh awal karirnya gimana nih? Boleh nggak sih orang nih bercita-cita menjadi seorang hipnoterapis, hipnosis, atau mungkin spesifik supaya terkenal? Saya mau jadi stage hipnotis misalkan seperti itu. Boleh, ya setiap orang mau jadi apapun bebas ya, hak-hak mereka. Cuma kan masalahnya sekarang mau atau tidak mereka untuk mewujudkan impian mereka. Oke. Ya, masalahnya di situ. Kalau saya ditanya sekarang, saya itu sebetulnya apa sih? Gua sendiri juga bingung, gua tuh apa sih sebenarnya? Trainer, salah satunya gitu ya, kemana-mana jadi trainer. Trainer iya. Dulu terkenal sebelum masuk TV terkenal sebagai trainer, terkenal sebagai terapis juga. Sekarang terkenal sebagai seorang, kalau saya sih bilang sekarang tuh main art. Main art itu yang saya tunjukkan di TV itu sebetulnya nggak murni hipnosis, tapi kombinasi antara beberapa pengetahuan pikiran. Ya ada NLP-nya, NLP ada hipnosisnya. Makanya sekarang saya menggunakan hipnosis tuh di TV kan jarang dibikin. Lihat sini fokus tidur. Terus kita ngomong bla bla 1 2 3 Saya ngomong tahu kena. Iya. Nah, itu kadang-kadang dalam talk show gitu ya, tiba-tiba kena gitu ya. Kena. Jadi ada beberapa pengetahuan terutama hipnosis dan NLP saya kombinasikan di situ. Oke. Nah, dulu terjun ke hipnosis awalnya gimana? Band dulu atau Band dulu. Band dulu sebetulnya dari 98 saya ngeband. Jadi ceritanya gini, cita-cita saya tuh dulu dari kecil, dari kurang lebih SMP lah ya. Saya pengen jadi artis. Memang sudah pengen Memang jadi dari artis. dulu. Dari SMP itu pengen jadi artis gitu. Cuma dulu mikir gitu kan, jadi artis gimana caranya ya saat SMP gitu kan. Nggak bisa apa-apa, belum bisa ya belum tahu banyak hal lah ya gitu. Gimana ya pengen jadi artis. Sampai SMA masih kepikiran gimana pengen jadi artis. Terus sampai ada salah satu temen deket saya, dia jadi artis. Cewek. Oke. Saya kenal banget sama keluarga itu gitu. Cantik memang gitu. Sebutin aja namanya Mesia Siregar. Oh, ya. Saya dekat sama keluarganya dia gitu kan dulu. Mesia jadi artis tuh, dari model jadi artis. Sampai ibunya dulu sempat minta saya jadi manajernya dia. Saya bilang, oh nggak mau tante. Dalam hati gue nggak mau jadi manajer artis, gue mau jadi artis gitu kan. Karena saya dekat sama kakaknya sih sebetulnya, sama kakaknya Mesia Siregar itu. Terus tambah kepikiran tuh, tambah termotivasi gimana caranya gue mesti jadi artis. Merhatiin kan artis-artis ya zaman dulu kan ganteng-ganteng gitu kan. Bule gitu ya. Itu gampang lah ya jadi artis ya. Saya pikir wah kalau mau jadi artis itu berarti tampang kalau nggak ganteng harus ganteng banget. Kalau mau hancur banget. Iya kan? Iya. Benar ya? Saya kan nggak hancur banget, ganteng juga nggak ganteng banget. Orang gitu biasa kan. lah kita lah. Ya, nanggung gitu kan gimana ya? Akhirnya dari situ terus coba bikin band. Kebetulan saya bisa nyanyi, bukan jago ya, jago sama bisa beda dong. Ya. Saya bisa nyanyi, menyiasatinya. Saya nggak mau jadi solois. Kalau solo kan mesti suaranya harus sempurna dong. Tapi kalau vokalis band nggak harus sempurna. Yang band penting nggak harus. Ya, yang penting suaranya match sama musiknya, musik dan sama lagunya pemain, ya lagu dan itu. Akhirnya saya bentuk band lah tahun 98. Saya bentuk band sama teman-teman. Saat itu sudah hampir rekaman. Sudah hampir rekaman? Melalui apa? Jalur kompetisi atau kirim-kirim demo ke label nih dulu? Nah, orang-orang kirim ke label. Saya enggak. Jadi gitu dulu kita lagi nongkrong di satu tempat sama-sama anak band di pinggir jalan, enggak di pinggir jalan juga lah, di satu tempat. Gitar-gitaran, saya nyanyi. Tiba-tiba ada salah satu produser musik lah, kita nggak sebutin labelnya, ada di situ, dia nyamperin. Kita nyanyiin lagu sendiri saat itu. Oke. Nyamperin, ih lagunya bagus.
punya berapa lagu. Singkat cerita ngobrol-ngobrol ya udah kirimin sampelnya. Saat itu kita langsung record di pakai Walkman zaman dulu kan. Enggak di studionya Enggak, ya, kita di studio sih, cuma teman pakai begitu doang gitu. Rekamannya. Di rekamannya dikasihin ada 3 lagu, ya udah kita recording. Singkat cerita disuruh latihan, terus dibikinin jadwal untuk tanda tangan kontrak. Setelah itu sudah dibikinin jadwal untuk recording. Memang butuh waktu kurang lebih 3 bulan ya dari saat itu. Sudah ngobrol di rumahnya dulu si produser tersebut. Ya karena ada butuh waktu 3 bulan, dikasih waktu latihan dulu sebelum tanda tangan kontrak. Karena 3 minggu setelah tanda tangan kontrak kita sudah dapat jadwal recording. Saat itu jadwal waktu itu. kita latihan dulu, di tengah jalan berantem biasa. Dalam satu band itu. Dalam satu band itu. Ini belum jadi udah berantem. Ya biasalah ya. Jangankan nyatuin 5 orang gitu. Iya. Nyatuin berdua aja kepala, 2 kepala kan susah gitu. Iya. Akhirnya saya mengundurkan diri dari band itu. Nggak jadi, itu down di situ. Luar biasa, sebenarnya tinggal sedikit lagi. Tinggal dikit lagi gitu, tiba-tiba wah udah stop di situ. Udah nggak mau nyanyi lagi, udah nggak mau ngeband lagi. Sampai seperti itu. Ya sempat trauma gitu. Karena udah di depan mata gitu Iyalah. kan. Mau jadi artis nih bentar lagi gitu kan. Iya. Udah drop di situ ya sudah, aktivitas biasa, kuliah, sekolah terus kuliah. Sempet juga dulu kalau zaman dulu Akabri mau daftar ke. Sama dong itu, gagal terus nih. 3 kali nyoba gagal terus. Kalau saya gagal gara-gara syuting video klip. Kok bisa? Maksudnya hubungan. Jadi dulu tuh lagi, karena memang cita-citanya pengen jadi artis zaman dulu. paham. SMA itu sudah dipersiapkan untuk masuk ke, kalau sekarang Akmil kan. Akmil, ya. Mental tuh sudah dipersiapkan ke Akmil gitu. Pada saat lulus SMA udah mulai pendaftaran sudah dibuka. Sambil jalan kan menuin persyaratan. Pas pendaftaran hari terakhir, malamnya saya di calling. Kebetulan dulu ada manajernya band terkenal sekarang, namanya 5 Minute. Oh, oke. Ya, di Bandung dulu. Mau bikin video klip, saya diajak. Untuk? Jadi model video klip. Oh gitu. Ya, kan ada motor gede. Kebetulan saya main motor gede Sejak dari dulu berarti dari itu dulu. motor gede. Oh, Dari oke. main motor gede dari SMA itu. Main motor gede, udah bantuin katanya bikin video klip. Saya awalnya datang cuma bertiga kan, motor gede bertiga. Kurang banyak, akhirnya saya teleponin teman-teman yang lain. Banyak lah datang motor-motor gede. Syuting sampai jam 7 pagi. Dari jam 8 malam sampai jam 7 pagi. Itu hari pendaftaran terakhir. Pendaftaran hari terakhir untuk masuk ke Akmil ya kalau sekarang. Saya pulang ke rumah bawa berkas karena perasaan sudah masuk semua di map itu. Iya. Nyampe di Bandung tuh dulu Agendam namanya. Agenda. Begitu kita di Agendam, baris kan, simpan mobil, parkir, baris udah sampai luar. Tiba-tiba ada pakai dengan pengeras suara ya, ada petugas. Coba tolong dicek lagi, jangan sampai ada yang ketinggalan. Di mapnya tadi. Persyaratannya jangan sampai ada yang kurang. Dicek lagi, waduh surat kelakuan baiknya. Wah itu nggak bisa lagi, buru-buru kan. Ketinggalan. Udah dibikin, Oh, udah sudah dibikin, tapi ketinggalan. Nggak mungkin balik lagi ya gitu. Pulang lagi, ya maksain dong pulang lagi. Udah balik lagi ke sana udah ditutup. Oh udah ditutup. Wah. Ya sudahlah, ceritanya tahun depan katanya. Ya udah nongkrong aja kan pulang ngapain ya gitu. Udah lulus kan. Memang nggak niat untuk kuliah tadinya. Oh oke. Karena memang tujuannya kalau nggak jadi artis jadi militer deh. Jadi gitu. militer. Terus ngapain ya? Sekian lama gitu kan teman-teman yang lain udah pada cerita, "Wah, gua keterima di sini, gua keterima di situ." Wah, gua ngapain? Kayak ketinggalan gitu ya. Kan. Terus gua mau ngapain? Kayak nggak punya tujuan gitu, ngapain? Mau jadi artis nggak tahu gimana caranya juga saat itu kan. Ayo udah deh sambil ngisi kosong. Siapa tahu tahun depan mau daftar Akmil lagi, kuliah aja deh. Kuliah akhirnya. Daftarlah di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Keterima. Ya udah, jadi kuliah di situ. Kebetulan kuliahnya di hubungan internasional. Hubungan internasional, oke. Jadi kalau gelar itu sekarang gelarnya sarjana ilmu SI. politik. Oh, sarjana sekarang. SIP. Oh, SIP sekarang dimasukin SP. ke sana ya rumputnya. Ya, Oke. kan masuknya FISIP kan. FISIP ya. Hubungan oke. internasional itu masuk FISIP. Jadi kalau dibilang sih sekarang gelar itu sarjana ilmu politik. Tapi sampai sekarang saya jadi lebih memilih menjual tawa daripada menjual janji. Harusnya cukup laku ya untuk kemarin dengan ketenarannya di 2 periode itu kan harusnya bisa ya. Harusnya bisa dong. Bisa cuma nggak mau. Nggak mau ya? Nggak mau. Ada beberapa ya terus terang dari beberapa partai nawarin saya untuk
Iya pastilah karena kan Cuma saya beredar di media massa, media sosial juga, Iya. TV. Jangankan untuk jadi calon, Heeh. caleg lah ya. Heeh. Saat kampanye aja saya diminta beberapa partai untuk ngisi acara, hanya mengisi acara. Oke. Mohon maaf saya bilang saya nggak tidak mau mengisi acara kampanye. Padahal kan bisa ini ya. Penghasilannya luar Bukan nggak butuh duit, cuma gini loh efeknya ya. Ini kita bongkar nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Di ujung bongkar jurang aja. dikit nggak apa-apa Nggak ya. masalah. Efeknya gini, ketika kita ngisi acara di salah satu partai tertentu lah Ya, ya. atau koalisi tertentu, yang lain kan lihat Ya. koalisi ini nggak menang, ya kan? Yang menang musuhnya. Musuhnya. Abis karir kita udah, Abis, ya. ya. Ini sedikit di pinggir jurang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kita nggak terafiliasi dan apapun. Ya berarti cerita Cak Lontong di salah satu podcast itu betul ya? No comment, no comment. Gua nggak kenal sama calon Tom. Karena pro terhadap satu Ya. bukan pro ya. Memilih sebenarnya bebas ya. Bebas. Tapi sebagai artis atau public figure itu harus diputuskan benar-benar ya. Betul ya. Makanya saya sama manajer saya juga saya bilang amannya udah deh kita netral, kita nggak mau ada di mana-mana. Oh. Tawaran banyak, ya bukan cuma ngisi acara, jadi caleg pun Sampai jadi caleg pun gitu. ada beberapa. Cuma saya bilang enggak deh sampai saat ini saya masih belum mau terjun di politik. Saya masih menikmati ketenangan ini. Sampai sana tadi menjual tawa daripada jual janji. Luar biasa ya. Baru dengar loh jargon itu. Nah, Mas Ferdian, jadi tidak kepingin lagi waktu itu untuk masuk militer. Walaupun sekarang kayaknya sering tembak menembak latihan ya. Hobi itu ya berarti ya. Hobi. Hobi. Salah satu hobi selain main motor juga hobi nembak. Kalau militer alhamdulillah ya ternyata saya nggak jadi masuk militer, tapi sekarang saya ngajar di beberapa satuan militer. Oh gitu. Iya. Oh, oke. Apa ngasih training apa? Training psikologinya ya, pengetahuan Oh, psikologi oke. ya di beberapa satuan di kepolisian juga saya ngajar ada beberapa. Jadi sering diundang untuk ngisi-ngisi materi kalau di kepolisian. Kalau di salah satu militer pasukan elit lah. Itu sampai sekarang kalau ada penugasan khusus saya masih suka dipanggil untuk kasih materi. Oh, berarti mereka butuh itu sebetulnya ya? Butuh. Oh, Iya. oke. Yang praktikal ya, tidak harus kan mungkin kalau mereka suruh kuliah psikologi gitu ya. Iya, betul. Itu kan lama Yang ya. pasti bukan ngajar hipnotisnya ya. Bukan ngajar Enggak, hipnotisnya. si militer itu nggak diajarin hipnotis tidur apa segala macam. enggak. Gitu. Jadi pengetahuan hipnosis tapi yang ke perilakunya. Oh, perilaku ya. Lebih ngajar itu ya. oke. Kita buka sedikit di beberapa intelijen. Setiap satuan ada intelijennya. iya, Saya iya. ngajar di beberapa satuan itu. Oh, gitu. Sampai sekarang. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Jadi, walaupun gak jadi militer ya. Nah itu dia. Nggak jadi tapi tetap berhubungan dengan militer. Oke, luar biasa. Nah, hubungan internasional itu agak aneh sih. Agak aneh itu tiba-tiba ke praktisi hipnoterapi atau hipnosis yang sangat erat kaitannya dengan psikologi. Ini kapan loncatnya nih nyebrang dari ilmu politik atau HI tadi ya ke psikologi? Ya kalau nyambungnya sih sebetulnya dari pengen jadi artisnya itu. Ya, Oh, pertama pada saat kuliah aja, saya hampir nggak lulus sebetulnya saat itu. Oh gitu ya. Karena pada saat kuliah itu memang bukan keinginan dari diri sendiri ya. Dulu karena ngisi kosong aja deh daripada nganggur Ya, sambil kuliah. Tapi setelah jalan tadinya mau ditinggal tuh tadinya. Cuma kan ya jujur dulu kuliah juga dibiayain orang tua lah ya. Ya. Saya punya tanggung jawab. Aduh kasihan nih kalau kuliah saya nggak selesai, orang tua saya sudah keluar uang lumayan banyak. Itu tanggung jawab saya harus menyelesaikan itu. Oke. Dulu. Jadi saya selesaiin dulu kuliah. Setelah dari situ saya balik lagi pengen jadi artisnya itu. Gimana caranya? Sampai akhirnya satu hari ketemu pelatihan hipnosis. Saya tadinya nggak percaya hipnosis. Tadinya malah Awalnya nggak percaya. Oh, oke. Cuma bedanya saya dengan netizen. Netizen kalau nggak percaya langsung ngebully kan. Wah itu bohong, wah itu setting, ya kan? Iya. Kalau dulu saya nggak percaya. Ini bener ada apa nggak? Saya cari tahu. Cari tahu. Caranya begitu. Saya cari tahu. Sampai akhirnya ketemu ada seminar. Awalnya seminar doang. Almarhum Pak Yan Nurindra. Oh, beliau yang bawain ya. Ya. Oke. Ikut seminarnya. Dari seminar ada sertifikasinya ternyata. Saya ikut sertifikasinya. Kebetulan dulu Pak almarhum itu butuh beberapa tim ya untuk ngebantu. Saya ditarik dulu sama almarhum. Oh, berarti awal-awal IBH ya? Waktu itu ya? Oh, Iya. oke. Makanya saya dulu sempat jadi pengurus IBH. Ya. Ditarik sama almarhum, ya sudah di situ
berkecimpung di dunia hipnosis lah ya, bareng sama almarhum dulu, sama ada rekan saya yang sampai sekarang juga masih, Sidney Panji Agung. Ya, itu masih bareng kita sekarang. Kita jalan gitu. Sampai nemu akhirnya dulu ngeband gagal. Saya mikir kayaknya dengan ini deh, dengan skill ini saya bisa jadi artis. Nah itu apa parameternya? Apakah ada seseorang yang sudah berhasil lewat jalur ini kemudian jadi artis atau gimana? Gini. Dulu tuh saya mempelajari bukan hanya hipnosis ya, bareng sama almarhum tuh ya, tapi beberapa ilmu pengetahuan tentang pikiran. Di situ tuh, di ilmu-ilmu yang saya pelajari itu tersirat gini, kita bisa jadi apapun, kita bisa sukses asal kitanya mau, mau meraih itu. Ya udah, jadi saya parameternya itu. Oh berarti gue bisa jadi artis nih. Kebetulan kendaraannya saya punya. Pakai hipnosis ini nih kayaknya. Cobalah saya tekuni hipnosis sampai habis di situ. Ya itulah. Di ilmu pikiran itu ada namanya alpha power. Alpha power itu kekuatan pikiran. Kalau kita yakin, kitanya mau bergerak, pasti nyampe. Saya terapkan itu 2008 saya sudah mulai terkenal. Saat itu masih terkenal sebagai trainer. Terus di off air saya main. 2010 boom, masuk TV nasional. Masuk TV nasional 2012 boom lagi. Dapat program besar saat itu. Meledaknya di situ. Itu perjalanan stripping ya, luar biasa. Alhamdulillah stripping. Nengok TV ini, program ini kayak keliling di satu TV itu programnya ini Ferdian semua gitu ya. Dulu iya 2012 kurang lebih ya. Nah sekarang program TV? Kalau sekarang sih sedang enggak ya? Kalau terakhir itu yang kontrak eksklusif itu kan Opera Van Java. Nah selepas itu saya nggak ada kontrak tertulis lagi, tapi ada beberapa kontrak lisan sama beberapa program di beberapa TV. Kalau kita eksklusif kita nggak bisa kemana-mana, di situ aja. Nah sekarang sih saya nggak punya kontrak eksklusif. Seringnya sekarang di TV yang di Kebon Jeruk sekarang. Oh di Kebon Jeruk. Yang terakhir ada talent show atau apa ya? Acara itu jadi juri atau apa sih itu? Oh ya. Nggak jadi juri, jadi peserta. Ya itu sih gimmikan masuk ininya aja ya. Jadi karena di beberapa TV nggak ada kontrak eksklusif gitu. Ya jadi bebas sekarang masuk di TV manapun, acara apapun sekarang sih masih bebas, belum dapat. Melalui hipnosis mau jadi artis ternyata ya boleh dibilang jadi artis ya. Yang penting jadi artis kan, nyampe kan. Nyampe lah gitu. Temennya artis semua, luar biasa. Mau masuk tentara nggak jadi, tapi tadi banyak digunakan jasanya oleh tentara. Ya betul. Mau bikin band, waktu itu hampir tanda tangan. Hampir. Gitu ya. Tapi ngomong-ngomong kan sudah berapa kali kayaknya pernah duet sama Ariel ya? Atau Mas Parto sih? Mas Parto itu. Itu Mas Parto. Soalnya captionnya duet sama Ariel gitu. Oh gitu. Jadi Parto. Sekarang lagi jalan lagi nih? Sekarang dari 2015 itu saya mulai serius lagi bikin band. Kebetulan sekarang personilnya pun musisi-musisi, bener-bener musisi mereka semua. Cuma mungkin karena namanya aja belum terkenal. Di Bandung ya? Di Bandung. Mereka orang-orang di balik layar recordingnya band-band ternama. Gitu justru ya? Cuman saya nggak sebutin itu band apa aja. Pemain gitar saya juga playernya kalau lagi recording beberapa band ternama yang sekarang lumayan besar namanya. Musik directornya juga beberapa. Cuman mereka di balik layar kan. Sekarang coba saya ajak, ayo bareng sama gua. Gabung, kita bikin namanya Ferdian and Friends. Ferdian and Friends. Oh, Ferdiannya tetap ya udah artis duluan. Keren. Ini jalur apa? Label atau indie nih ceritanya sekarang nih? Indie ya kita. Oh indie. Karena zaman sekarang ya bukan nggak butuh ya. Kalau kita bisa lakukan sendiri, kenapa nggak sendiri aja sih? Itu sih kalau sekarang. Iya. Apalagi ya platform banyak ya. Iya betul. Indie pun bisa jalan gitu ya. Saya meniru. Sekarang tuh saya lagi copy paste ini sama di band tuh ya. Dulu saya tembus ke TV nasional jadi artis itu saya pakai jalur sendiri. Kenapa sekarang mesti tergantung sama orang, nggak pakai jalur yang sama sendiri? Itu sih yang saya pakai. Orang hipnosis harusnya bisa dong. Harus memodelkan bisa, gitu. Istilahnya. Memodelkan gitu. Dulu ngomong-ngomong masuk pertama TV itu kenapa sih dilihat di satu peragaan atau apa? Atau dengan menggunakan mind power itu sebetulnya. Ya mind power kan di diri kita nih. Ya. Tapi sampai dilihat orang tuh gimana sih? Supaya menarik orang. Jadi gini, dulu saya sendiri nggak tahu caranya. Di mind power itu kan gini ya intinya. Ketika kita punya tujuan, kita gambarkan secara detail ininya apa tujuan kita.
Udah gitu kita yakin kita bisa dapat situ, udah lepasin aja, jalan aja. Oh gitu ya. Nah, saya terapkan itu. Oke. Sampai satu hari ya yang pasti kita harus terus bergerak. Dulu saya bergeraknya yang pertama cari ilmu sebanyak-banyaknya, pengetahuan kita Oke. sebanyak-banyaknya. Itu dulu deh yang Iya. saya bisa lakukan saat itu. Setelah itu gimana caranya orang biar tahu kita? Ya udah kita main dari panggung ke panggung di kampung-kampung lah dulu tanda petik ya. Iya, iya, Dari iya. dibayar 50.000 gitu. Ya nggak masalah deh mas main gitu. Iya, iya. Yang penting main, kita punya rekaman-rekamannya. Saat itu masih zaman pakai handycam kan. Saya suruh temen pakai handycam. Main-main terus sampai bayaran kita naik dari 50.000 jadi 250.000. Oke. Sampai cuma dibayar sama burger doang. Ya nggak apa-apa gitu kan, ngalamin kan itu. Iya, iya, iya. Itu lagi dalam rangka proses untuk mencari jalan untuk menuju Ya. sukses lah. Lagi gitu. butuh panggung Iya, juga kan awal-awal merintis. kita jalanin sampai akhirnya honornya naik jadi sekali main 2,5 juta. Naik lagi jadi 5 juta sampai terus ini gue udah pengalaman udah banyak nih. Gimana caranya ya? Udah pokoknya saya cuma punya keyakinan gue pasti bisa. Nggak lama dari situ tiba-tiba saya ditelepon. Saya bikin website kebetulan dulu. Kan oke. bikin website nggak mahal kan? Iya, iya. Dari zaman dulu juga nggak mahal. Saya bikin website aja. Profil saya ada di situ, namanya ferdians.com. Sampai sekarang masih ada websitenya, tapi udah nggak pernah diapa-apain. Bikin aja dulu, dah sambil main-main, terus punya keyakinan gue pasti bisa. Ya itu ya, main power. Kalau kita sih Muslim ya Allah punya jalan. Ya. Tiba-tiba sore hari ada telepon, nomor tidak dikenal. Saya coba angkat, ternyata yang telepon itu produser dari salah satu stasiun TV. Oke. Dengan Mas Ferdian, betul. Saya sebutin nama orangnya ya, TV-nya nggak usah. Saya dengan Toto dari TV program apa, bisa ketemu. Wah, saya pikir mesti ke Jakarta, saya di Bandung dulu kan. Oh boleh, kapan saya bisa ke Jakarta? Nggak usah, saya lagi di Bandung. Oh. Malam ini bisa nggak? Oh bisa. Janjian lah, singkat cerita. Di Bandung, di salah satu resto di situ, ketemu sama tim TV tersebut dengan seragamnya saya, kaget saat itu kan. Akhirnya ngobrol, Mas kita mau ngangkat Mas Ferdian nih, kita lagi mau cari hipnotis tapi yang beneran. Itu loh dia bilang. Produsernya pun Ya, seperti itu ya. itu loh yang beneran. Produsernya bilang gitu. Saat itu kan sudah ada orang lain. Sudah ada. Saya nggak kita nyebut tahu. nama ya. Kita tahu lah ya. Enggak mas katanya. Saya pengen cari yang beneran. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, tahu saya beneran dari mana? Banyak teman-teman magician bilang yang beneran tuh Ferdian di Bandung. Oke. Saat itu nama saya memang sudah mulai terkenal di kalangan tertentu ya. Iya, iya. Bisa nggak buktiin? Oh, Kita ya bukti udah. dulu dia? Iya, kita Oke. bukti. Bisa nggak buktiin? Setelah saya jelasin dulu nih, hipnotis tuh begini. Oh iya, contohnya gimana? Tolong dibuktiin. Oke, dibuktiin. Produsernya tersebut yang saya. Kena juga. Nah, kebetulan ada krunya kan di Ya, situ. nggak mungkin sendiri lah. Ngambil gambar, udah selesai, udah ngobrol lagi. Udah tolong buktiin dong, Mas. Lah udah kan? Kapan? Sama krunya diliatin. Oke, jadi bikin program. Oh gitu ya. Langsung pembuktian di Iya. sana. Oh. Nah, kalau dibilang caranya gimana? Nggak tahu. Hmm. Datang sendiri. Kitanya ya apa? Ya di ilmu pikiran itu. Kalau kita punya keinginan, kitanya yakin, kitanya bergerak, artinya berusaha. Semampu kita lah berusahanya gitu. Pasti nyampe. Oke. Pasti ada yang merespon ya. Ya. Lewat siapa kita nggak pernah tahu ya. Betul. Oh ternyata testimoni para magician juga tadi salah satunya ya. Iya. Ini yang beneran ya. Jadi penasaran memang nggak beneran gitu ya sebelumnya. Oke, kita tahu lah gitu seperti itu. Makanya sampai sekarang kadang-kadang ada yang mempertanyakan juga, itu settingan dan sebagainya. Mungkin ada sebagian yang Ya, settingnya memang seperti itu. ada, Settingnya ada, tapi cuman tadi ya itu kapan kita masuknya, targetnya siapa, Iya. nanti endingnya di mana, kapan endingnya, ya itu udah diatur duluan. Tapi hipnotisnya real. Gitu ya. Nah kalau sekarang seiring dengan meredupnya TV, boleh dibilang seperti itu ya, karena di berita nasional juga, wah TV mulai redup gitu ya. Semuanya main medsos, bahkan boleh dibilang ya semua TV juga punya channel YouTube gitu ya. Betul, yang live di betul. sana juga gitu Ya, ya. Yang mau nggak mau kan mereka mengikuti arus. Seiring dengan mulai meredupnya media TV ini juga seorang Ferdian, bukan seorang Ferdian ya, tapi lebih kepada stage performance bagi para hipnosis ini menurun juga atau gimana? Ya, kalau stage hipnosis sih, kalau hipnosisnya sendiri sebetulnya enggak ya. Enggak ya, oke. Kalau kita di dunia di digital di YouTube,
di Kitok, di YouTube. Siap. Oke. Itu kalau konten-konten hipnotis masih menarik. Saya sendiri pun kalau bikin konten hipnotis itu di medsos saya, itu viewersnya banyak. Iya. Gitu. Ya, tapi kalau di TV nggak cuma hipnosis, semua juga sekarang memang lagi agak kurang. Kalau saya sekarang kan memang tidak main hipnosis di media sosial saya karena sampai saat ini saya masih main di TV. Saya main hipnosis dari tahun 2000, mulai profesionalnya. Saya terjun di dunia hipnosis itu aja 2004. Oh 2004 ya? Ya. Oh, oke. Sudah mulai main di dunia hipnosis 2004 sampai sekarang masih. Gimana nggak jenuh coba? Jenuh ya. Ya kan? Ada satu titik pasti ya gitu ya. Oke. Terus tiap hari di TV sampai sekarang masih main. Masih juga. Kalau saya mainkan juga di medsos saya, gimana nggak tambah bosen? Iya, apa bedanya juga ya dengan penonton aja bosen kan mungkin lihatnya. Apalagi saya yang melakukan tiap hari gitu, tiap saat, ya kan? Jadi saya sekarang main hipnosis itu hanya di TV aja. TV aja. Jadi fokusnya sekarang salah satunya band ya? Salah satunya sekarang band. Okay. Sekarang menyiasat. Yang lain sih kalau dunia hipnosis, training masih jalan. TV juga masih jalan, cuma sekarang juga lagi fokus di band. Undangan corporate biasanya saya lihat beberapa hipnosis, postingan ya, itu. betul. Hipnosis, communication skill kayak gitu ya? Ya, motivasi untuk di corporate isi juga. Masih ya? Masih ya, di beberapa satuan juga kan sampai sekarang masih. Masih juga ya. Nah kalau bandnya ini apakah dalam waktu dekat single pertama kah atau mini album atau apa? Judulnya gimana sih sekarang? Kalau band itu sekarang alhamdulillah sudah 7 lagu. Kita masih punya utang sama produser sama label kita tuh, ya labelnya India. Belum rilis maaf tapi ya. Sudah. Oh sudah rilis. Sudah ada 7 lagu yang rilis. Di platformnya apa? Semua platform ada. Oh semua platform ada. Oke. Semua platform ada. Di Spotify dan lain-lain lah itu ada. Ya? Oke. Di TikTok, di IG juga kalau searching Ferdians and Friends itu muncul ya. Muncul. Oke. Sampai sekarang udah ada 7 lagu. Kita mau bikin rencananya tahun ini tuh kita targetnya ada 3 lagu lagi jadi satu album. Sekarang udah mini album. Kita mau bikin album jadi 10 lagu. Oh gitu. Jadi boleh 10 lagu tuh udah mini album atau udah album? Kalau 10 album. Udah album ya. Kalau mini album sekarang udah mini album. Oke. Cuman distribusinya sendiri ya tadi ya. Distribusi sendiri. Ada di semua platform ada. Oke. Ini kayak impian yang tertunda ya. Dulu sempat trauma, balik lagi, udah ahli hipnosis sekarang bisa menghilangkan trauma ya. Bisa menghilangkan. Ada isu masalah itu ya. Oke, ini bagi teman-teman yang mungkin ya, menurut saya, nih ilmu hipnosis, hipnoterapi itu sekarang kok terkesan banyak dipelajari hanya untuk orang-orang yang ingin jadi trainer atau terapis. Sebetulnya cabangnya apa dan bisa nggak sih jadi masa depan orang-orang yang ingin mempelajari ini gitu? Masa depannya di mana kalau ada gitu, Mas Ferdi? Ya kalau hipnosis sendiri ya, ilmu hipnosis itu kalau hipnosisnya cabangnya itu banyak jurusannya. Ada terapi, ada terapi, entertain tuh, stage hipnosis, terus ada hypno-teaching juga. Hypno-teaching. Banyak. Cuma dari ilmu hipnosisnya itu sendiri kalau kita pelajari, hipnosis itu kan ilmu yang mempelajari mekanisme pikiran dan tindakan atau perilaku kita manusia. Bagaimana cara otak kiri bekerja, bagaimana cara otak kanan bekerja, itu yang kita pelajari. Minimal kalau kita ngerti itu aja, kita bisa memanage pikiran kita sendiri itu minimal. Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Oh, oke. Minimal ya. Dengan mempelajari hipnosis, tahu cara kerja otak kita. Kenapa sih kita bisa sampai saat ini tuh bisa jadi seperti ini? Itu kan semua ada karena pikiran kita sendiri. Oke. Kalau kita ngerti itu, kita pelajari hipnosis, kita bisa set ulang pikiran, pola pikir kita yang salah di masa lalu misalnya. Ya jadi sangat berguna untuk minimal untuk diri sendiri. Jadi tidak harus untuk karir sebagai hipnoterapis atau apa ya, untuk diri sendiri as a businessman misalkan ya. Ya kok gini-gini aja itu juga bisa membuka jalan menuju sukses. Betul. Ya. Tidak menutup kemungkinan. Ya saya nggak munafik lah ya gitu. Saya sendiri bisa sampai saat ini bisa di titik ini itu karena pengetahuan saya tentang hipnosis. Selain memang hipnosis sendiri yang membesarkan nama saya, tapi saya juga menerapkan itu di pikiran sendiri. Gimana kita nggak peduli nyinyiran orang, itu kan salah satunya bagaimana kita bisa setting pikiran kita. Oke, setuju. Kalau saya sekarang ada orang nyinyir ke saya, itu malah jadi motivasi buat saya. Nah, itu kan gimana caranya kita setting pikiran kita. Nyinyiran orang itu bisa jadi hambatan untuk kita atau bisa jadi
motivasi buat oke. kita. Kalau kita tahu ilmunya, Kalau kita tahu ilmunya. iya bisa jadi motivasi kita gitu ya. Betul. Oke, jadi kalau stage performance atau stage hypnosis itu sekarang masih menarik ya untuk anak-anak muda nih terutama nih. Masih menarik, masih sangat Tapi kan menarik. di TV-TV udah agak jarang ya. Di TV jarang, tapi di acara-acara off air masih. Masih ya berarti ya. Sekarang lihat aja deh di YouTube nih ya. Heeh. Kalau kita lihat hipnotis, penontonnya banyak terus. Masih banyak ya. Iya. Oke. Ya, saya sendiri di medsos saya, kalau saya naikin yang lain-lain Tidak normal terlalu lah ya, tinggi, tidak tidak terlalu tinggi. setinggi hipnosis ya? Tapi Oh, begitu oke. masukin hipnosis, dung, itu pasti. Oke. Nah, Pasti banyak. kalau dulu Mas Ferdian nih, ya kita tahu lah yang namanya TV pasti kan ada proses apa disebutnya editing segala macam ya. Itu kan kita boleh dibilang apa yang kita lakukan juga difilter ya oleh editor dan lain-lain. Nah, gitu. Betul. Kita nggak bahas masalah itu, tapi Mas Ferdian juga sempat Ya, itu dia. sempat tersandung batu gitu Betul, ya, salah itu satunya dia. gitu. Ya. Nah, saya yakin itu bukan dari awal juga saya tahu lah Udah itu tahu kan lah ya. sesuatu yang mungkin apa namanya personifikasi dari sesuatu itu ya gitu aja gitu Ya, ya. Seperti itu. Nah, itu gimana? Saya nggak bakal bahas itunya lah. Tidak saya ikut lagi. Mungkin Dibahas dikit nggak apa-apa. Oh, boleh, ya udah, kalau Tapi gitu saat itu bahas sempat dikit. drop. Jadi Seperti apa? gini, banyak mungkin penonton nggak tahu ya. Kalau di TV itu bukan semau-maunya kita. Ya. Ya. Di TV itu semua atas permintaan atau persetujuan, minimal persetujuan antara kita dengan pihak produksi, pihak TV-nya. Nah, kebetulan saat itu saya dikasih skrip itu loh gitu. Dan oke. memang targetnya sebetulnya skripnya bukan seperti itu aslinya, Oke. tapi karena keadaan di lapangan akhirnya sedikit bergeser lah ya. Tapi apapun yang terjadi, sebelumnya tuh saya udah dikasih skrip menjurus ke arah situ. Oke. Saya sudah menolak saat itu. Oh, sudah menolak Saya malah? sudah Ah, itu menolak. yang nggak tahu nih beneran. Ya, Oh, di balik oke. layar. Heeh. Jadi malam sebelumnya itu saya ditelepon untuk briefing Oke. untuk konten yang besok, dia bilang. Dikasih skrip begini, main dengan binatang, ini begini. Saya bilang ini bahaya. Udah dikasih Saya warning sudah seperti bilang malamnya. Oke. Ini bahaya. Karena nanti apa? Walaupun yang dijalankan sebetulnya aman, Ya, ya, tapi ya. persepsi orang bisa beda-beda. Saya bilang gitu. Oh, saya nonton aja nggak kepikiran tuh sebetulnya dulu. Iya kan? Beneran. Heeh. Persepsi orang aja bisa beda-beda. Ini Oke. bahaya, beresiko. Ganti, saya bilang gitu. Atau minimal bikin plan B-nya. Oh iya siap, mereka bilang begitu. Oke. Ya sudah. Besoknya begitu mau syuting, saya disembunyikan karena saya dijadikan surprise saat Ya, itu. ya, ya. Saya tanya lagi ke tim produksi, jadinya kita main apa? Yang semalam mas. Saya bilang kan gua udah bilang ini bahaya, ini beresiko. Meskipun aslinya tidak ya. Yang dimainkan itu kan itu teknik. Ya, Ya, ya. namanya anchoring. Bisa Anchoring. dicari nanti anchoring Ya, itu ya, apa ya. gitu. Ya. Collapsing anchor namanya. Oke. Ya sudah. Saya bilang ke plan B deh. Ganti jangan ini. Nggak masalah man, mas aman, Oh, ada jaminan dong ya? Ya Dari sudah. TV. aman ya, ya udah. Iya, iya, iya. Oke. Saya mainkan. Begitu jalan, selesai saya udah tahu. Ini pasti bermasalah. Oke. Saya turun, di situ ada Denny samping saya pas ya. turun tuh, begitu close kan. Dan ini pasti jadi masalah. Iya bro kayaknya, mudah-mudahan sih enggak kata Denny. Oke. Udah turun, dah. Berapa hari kemudian, boom, betul. Karena itu bukan live ya, tapping ya? Live itu. Oh, live ya? Itu Oh, live. Oke. Dah, ya udah gimana penyelesaiannya? Ya udah nanti kita selesaikan ya sudah. Udah diprediksi. Alhamdulillah selesai ya. Walaupun kalau di berita saya ya itu kecewanya saya salah satunya. Saya baru ngomong di mana-mana nih. Ya, Ini ya. saya kecewa. Karena nama baik saya dan rekan saya tersebut Iya. tidak diluruskan. Iya. Jadi memang diselesaikan. Selesai, sudah selesai. Ya udah. Tapi gitu. persepsi masyarakat kan nempel Persepsi ke- masyarakat, nah itu di situ. Di situ saya sempat ngedrop saat itu, ya. Saya di ban TV-TV manapun, walaupun di balik layar, Heeh. saya kan sempat datang ke beberapa TV. Dia bilang, bro lu aman, gua tahu lu nggak salah. Iya. Hampir semua TV bilang gitu. Tapi gua minta nama lu dibersihin dulu. Iya, betul. Itu kan, Pastilah. gua tahu persis lu nggak salah. Heeh. Gitu. Bahkan di KPI pun kita sidang, Heeh. Ferdian tidak salah. Iya, 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 iya. Ya sudah, tapi nah disitulah sempat agak tersendat. Hmm. Cuma saya balik lagi itu, pakai Alpha Power itu. Manajer saya saat itu pun bilang, wah udah berat Kang kalau udah kayak gini. Ah saya dalam hati, enggak kok. Kesalahan bukan ada di gua.
gue yakin ini gue pasti bisa naik lagi. Iya, iya. Dah, nggak lama dari situ kan, boom lagi. Naik lagi kan? Alhamdulillah. Iya. Makanya kenapa waktu itu juga pas viral itu, ini kan pasti kalau tayangan TV itu pasti ada skenarionya, ada penanggung jawab, Betul. produser dan sebagainya. Harusnya sudah di-approve kan ya Betul. oleh mereka gitu. Nah, saya akan bawa ke sini, Mas Ferdian. Dulu ada TV, sekarang mungkin kalau yang perform di TV masih agak aman gitu ya, karena kan ada penanggung jawab juga gitu ya. Walaupun di case-case tertentu mungkin ya seakan-akan kita juga pasti tercoreng gitu ya, pasti brand kita, atau nama baik kita. Ini bagi teman-teman yang ingin mengulik atau ingin menekuni stage hipnosis dan memainkan media sosial sendiri. Ini kan seakan-akan no filter ya, Ya, betul. bisa kebablasan nih. Apa sarannya nih untuk teman-teman? Makanya itu sarannya kalau kita mau profesional, baik itu mau cuma main di sosmed aja, Oke. ikuti sertifikasi yang resmi, ya. Ikuti sertifikasi resmi, ikut ikut uji kompetensi. Oke. Karena di situ nanti diajarkan kode etik. Iya ada ya. Ada kode etiknya di situ. Oke. Jadi apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan itu nanti kita ajarkan di sana. Nanti kalau sampai ada pelanggaran-pelanggaran, itu ada organisasi. Sekarang ada 2 organisasi hipnosis resmi yang diakui pemerintah sekarang. Salah satunya aja saya sebutkan, itu namanya Prahipti. 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 Ada ya. Ya. Itu yang akan Menyidangkan, ya. mereview apa yang kita lakukan Betul. kalau jadi polemik gitu ya. Ya. Kalau ternyata melanggar hukum, itu bisa dilaporkan ke yang berwajib. Prahipti itu nanti kita bisa mereview kita nge-review ya, lihat. Kalau memang salah kita bilang salah, kalau kalau benar ya kita belain. Tapi kalau salah ya kita juga nggak akan belain, kita bilang salah. Kalau di polisi itu ada Kompolnas mungkin gitu ya. Ya, Salah satunya yang memonitor, mendampingi juga gitu ya. Betul. Sekarang ada kode etiknya, terus ada aturan, yaitu ya surat uji kompetensi itu wajib. Siapapun yang mau tampil di publik untuk profesional ataupun ya hanya main-main di konten, ya itu wajib punya itu. Wajib punya itu. Sebetulnya. Bahkan sebetulnya seingat saya dulu waktu kita mau jadi hipnoterapis pun nggak ada kode etik kayak di ruangan nggak boleh berdua aja dengan pasien kayak gitu-gitu. Itu ada ya diajarin. Harus ada. Di klinik pun kan kalaupun hanya berdua itu harus dilengkapi CCTV. Terus ada. Oh gitu. Karena kan ya kita nggak tahu apa yang terjadi ya gitu ya. Oke. Nah, yang masalahnya itu sekarang di luar sana banyak pelatihan hipnosis yang bilangnya ada sertifikasinya, tapi sertifikasinya nggak tahu dari mana. Itu yang jadi masalah. Iya banyak banget loh sekarang sosmed Meta Ads itu, aduh kayaknya banyak banget. Banyak banget. Nah, sementara yang resmi itu ada beberapa, nggak cuma satu, ada beberapa. Jadi ya saran kalau mau belajar, pastikan dulu lembaga sertifikasinya itu benar-benar diakui, minimal diakui oleh Kemendikbud. Gitu. Jadi kesana ya, mengacunya jadinya. Oke, karena kan aplikasinya banyak nih, mau teaching, mau birthing, mau apapun gitu ya. Itu jadinya seakan-akan siapapun boleh memberikan training apapun gitu ya. Termasuk hipnoterapis tadi, tapi tadi harus dicek dulu di Kemendikbudnya. Betul. Oh, oke. Ya, lebih bagus lagi cek juga lembaga sertifikasinya, trainernya siapa. Lebih valid lagi Lebih valid lagi. Oke. Luar biasa sekali nih. Wah, kita udah korek-korek banyak ya. Ternyata beliau itu artis kan. Kejadian ya tadi mind power ya. Jadi kekuatan pikiran juga bisa membuat kita sukses. Dapat rezeki lebih dari apa yang kita dapatkan sekarang itu bisa juga ya. Bisa. Kesuksesan kita ya. Apapun gitu. Karya mind dan power lain-lain. itu gini ya. Yang menghambat diri kita adalah siapa sih sebetulnya? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya. Tapi yang bisa memotivasi kita siapa? Diri kita sendiri juga. Diri kita sendiri. Kuncinya itu ya. Kuncinya itu. Semua ada di kita. Sukses atau tidaknya kita, jangan menyalahkan orang lain. Atau jangan minta dukungan orang lain. Semua tergantung kita sendiri. Nah, kalau saya bilangnya, kalau mau sukses pakai otak gila aja udah. Pakai otak gila? Iya. Jangan pakai otak waras. Ya kalau pakai otak waras saya nggak bisa jadi ini loh, jadi artis. Ganteng nggak ganteng banget, ya kan? Hancur nggak hancur banget. Gimana mau jadi artis? Pasti kita terhambat. Wah kayaknya nggak bisa deh. Kita udah ngomong kayaknya nggak bisa deh, kayaknya susah deh. Ya jadinya susah. Sempat trauma juga pada kurang gimana lagi gitu ya saat itu. Di tengah jalan saya pernah kena masalah, drop lagi. Ya udah saya pakai otak gila aja. Saat kena masalah nih, beberapa orang di TV, lu tuh berat sekarang kondisinya, lu nggak salah tapi kan kondisinya begini, susah lu untuk naik lagi. Itu banyak yang bilang gitu. Kalau mengandalkan testimoni atau tanggapan orang lain pasti down banget ya. Down banget nggak bisa saat naik itu. lagi. Pada saat saya diomongin gitu, udahlah, gua kan nggak salah, gua pasti bisa. Pakai otak gila aja udah bisa.
Oke. Udah bergerak, nggak tahu tiba-tiba ditelepon, Mas ngisi. Nggak salah loh. Pada saat saya dapat tawaran di acara itu, ya sebutin aja Opera Van Java. Opera Van Java. Itu produsernya telepon saya. Saya bilang nggak salah loh. Manggil gua bilang. Loh emang kenapa? Kan dulu begini. Nah itu kan di yang sebelah, bukan di kita. Oh, Dia bilang gitu. Iya, paham. Dan memang nggak ada masalah sebetulnya, dia bilang. Oh ya udah. Coba dicek lagi. Udah di cross check, nggak masalah. Nah tapi dari situ saya jadi pelajaran. Saya bilang sama produsernya, gua mau ngisi di sini dengan catatan gua berhak menolak atau tidak memainkan skrip yang kalian bikin. Kalau memang tidak sesuai. Jadi skripnya kalau gua bilang oke, kalau tidak. Jangan maksa gua. Gua bilang gitu. Gua nggak mau diakal-akalin. Oke, siap. Di situ jalan. Iya. Dan bouncing lagi ya. Ya. Luar biasa. Oke, Mas Ferdian, terima kasih banyak nih sesinya. Mudah-mudahan menginspirasi. Di Bicara Profesi ini ternyata ada profesi terkait dengan hipnosis, hipnoterapis atau hipno-hipno yang lain, termasuk masih memungkinkan juga kita menjadi stage hipnotis ya, seperti itu, dan bisa sukses. Siapapun bisa, asal tadi main power pikiran kita bisa membuka jalan kita juga. Ya, pakai Jadi, otak gila. Pakai otak gila. Jangan itu terlalu kuncinya. banyak mikir tapi banyak bertindak. Banyak bertindak. Luar biasa, sampai ketemu di segmen lainnya.